Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang disusun oleh 1. Tasya Nur Oktavia, 2. Rizal Hamdani, 3. Sri Lestari, 4. Anissa Nur Fauziah, 5. Yunan Ardi Wijaya. Pelanggaran HAM dan penyelesaiannya. Kasus Martina 1993. Biodata Martina. Martina lahir di Lundo 10 April 1969, meninggal 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun, adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT Catur Putra Surya CPS Sorong, Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong, Desa Wilangan, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. 2 orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Martina, Haryono atau pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk, dan Profesor Dr. Harun Atmodirono, Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, menyimpulkan Martina tewas akibat penganiayaan berat. Martina, perempuan pemberani dan sangat kritis terhadap sistem perburuan yang timpang dan yang menjadi korban penghilangan paksa serta penyiksaan di rezim Orde Baru. Seperempat abad telah berlalu, keadilan belum juga tercapai dalam kasus Martina. Bahkan kasusnya masih dianggap sebagai tindak kriminal biasa yang memiliki waktu kadaluarsa. Padahal apa yang dialami Martina sudah masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi berat karena adanya unsur tindakan opresi aparat berupa penghilangan paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan. Martina memperoleh penghargaan Siam In pada tahun yang sama. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO, dikenal sebagai kasus 1993. Kronologi kejadian. Martina adalah salah satu seorang karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Martina dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei tahun 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo, 3 Mei 1993, pada buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komandan Rayon Militer atau Koramil tempat turun tangan mencegah aksi buruh pada tanggal 4 Mei tahun 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1,700 per hari menjadi 2,250. Tunjangan tetap 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen. Sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 1993, Martina masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan. Martina menjadi salah satu seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Martina, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komandan Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari TPS
Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Martinah bahkan sempat menandatangani Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelum dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Martinah lenyap. Mulai tanggal 6, 7, dan 8, keberadaan Martinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei tahun 1993. Hukuman pelanggaran HAM Martinah. Setelah penyidik menangkap 10 petinggi PT CPS dan mereka diidentifikasi baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Martinah. Pengacara Yudi Susanto, Trimolja Desorjedi, mengungkapkan adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Martinah. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Martinah. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah anggota TNI. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak, sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidik kasus ini adalah direkayasa. Analisis kasus HAM Martinah. Kasus pembunuhan Martinah di atas merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Alasannya adalah unsur penyiksaan dan pembunuhan sewenang-wenang di luar putusan pengadilan terpenuhi. Dengan demikian, kasus tersebut tergolong patut dianggap kejahatan kemanusiaan yang diakui oleh peraturan hukum Indonesia sebagai pelanggaran HAM berat. Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UU DNRI 1945, jelas bahwa tindakan pembunuhan merupakan upaya berlebihan dalam menyikapi tuntutan Martinah dan kawan-kawan buruh. Jelas bahwa tindakan oknum pembunuhan melanggar hak konstitusional Martinah, khususnya hak untuk menuntut upah sepatutnya. Hak tersebut secara tersurat dan tersirat ditegaskan dalam pasal 28D ayat 2 UU DNRI tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Martinah. Rekayasa kasus Martinah, adanya banyak kecaman dari berbagai pihak. Kasus Martinah seharusnya menjadi salah satu cermin bagi Indonesia, betapa hukum dapat dibeli oleh para penguasa. Sementara kasus Martinah sudah tenggelam selama hampir 25 tahun, tapi pembunuhnya entah kemana. Solusi untuk pelanggaran HAM Martinah. 1. Mengusut kembali siapa pelaku pembunuhan Martinah. Terdakwa pembunuh Martinah bebas murni pada tingkat kasasi. Artinya pelaku pelanggaran HAM terhadap Martinah masih bebas berkeliaran. 2. Pemerintah wajib mengawal hak dan kewajiban buruh sehingga tidak ada lagi buruh yang dilanggar HAM-nya karena memperjuangkan haknya. 3. Pemerintah wajib mengeluarkan instrumen-instrumen hukum yang berpihak pada buruh yang tujuannya adalah menjamin kesejahteraan mereka. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.